Kalau kamu perhatian. sendiri, kamu diterornya apa aja? Telur busuk? Telur busuk dilempar, kan 2 kali nih ngelempar. Yang kedua, ada gulungan kertas yang terdiri dari 3 lembar. Pesan pertama adalah ancaman untuk tutup mulut, dan jangan mengambil kesempatan dari bencana ini. Oke. Yang kedua, identitas keluarga adik Sherly yang memang tinggal bersama Sherly. Yang ketiga, pesan dalam bahasa Aceh yang artinya jangan ambil kesempatan dari bencana Aceh. Menurut kamu ini Terjadinya. siapa? Ternyata yang Sherly dapati ini adalah sebelumnya itu udah ada kejadian gitu. Bang DJ Joni, karena kurang lebih pesannya sama, dan bangkai ayam. 1 hari sesudahnya, Bang Doni mendapat lemparan bom molotov ke rumahnya. Wah, menurut kamu ya, ini dana 60 triliunnya yang nggak cair, bohong cair, atau cair tapi tidak jalan ke masyarakat? Maka 60 triliun ini perlu dibuka ke publik. Alokasinya bagaimana, prosesnya bagaimana, karena sampai 1 minggu yang lalu Sherly turun dok, itu masih banyak korban yang tidak tahu haknya, bahwa ada santunan per 1 orang yang meninggal 15 juta, misalnya mereka nggak tahu. Oh ya? Bahwa rumah mereka hancur, itu ada mereka dapat haknya, bahwa kebun atau sawah mereka habis misalnya, mereka dapat haknya, itu masyarakat nggak tahu. Oh. Wah, Dicoret atau dipiloks? saya pikir dicoretnya Dan di samping juga dipiloks warna merah. Jadi depan dan belakang. Kita punya CCTV-nya, ada Sherly posting juga dok. Kejadiannya jam 1.46 dini hari. berarti kelihatan dok orangnya? Kalau kelihatan mukanya, karena memang CCTV-nya tuh mengarah dari atas gitu dok, itu enggak. Cuma kalau orangnya pakai naik motor 2 orang, depan belakang, pakai jaket warna hijau gitu, itu kelihatan. Kamu diteror kayak gitu punya, tapi review kamu kayak ini ya, santai banget ya. Kamu kayak unboxing apa kayak gitu punya. Saya pikir tadi cuma beret dikit. Ya jadi, saya hari ini ada telur. Jadi dok, niatnya tuh Sherly nggak mau naikin ke sosial media. Tapi Sherly pikir publik perlu tahu kalau terjadi apa-apa yang eskalasinya meningkat, ini nggak tiba-tiba terjadi. Tapi ada urutan kejadiannya. Yang beberapa hari sebelumnya, kawan-kawan yang lain itu udah duluan kena. Contoh, Firdian udah kena mobilnya dilempar, nomor WhatsApp keluarganya diambil alih, dan ya disebarkanlah pesan-pesan yang menjatuhkan nama baik lah bagi menurut Sherly. Beberapa hari selanjutnya Bang DJ Joni kena kurang lebih pesannya sama, dan bangkai ayam. 1 hari sesudahnya tanggal 30 Desember jam 1.46 kalau berdasarkan CCTV, Sherly sama Bang Iqbal Damanik dari Greenpeace. Artinya ini satu urutan kalau misalnya suatu saat ke depan ada kejadian lagi atau misalnya ada kawan-kawan yang lain. Dan Sherly pikir boleh jadi ada beberapa orang yang punya privilege ketika menyampaikan, ada yang melihat dok. Gimana kalau kawan-kawan yang mendapatkan kurang lebih kejadian teror yang sama, tapi sekalipun mereka posting, mereka speak up, siapa juga share yang mau dengerin aku misalnya gitu. Jadi justru ini butuh kita posting agar kawan-kawan yang lain berani speak up. Kalau mendapatkan kejadian yang sama, mereka nggak merasa sendiri. Yang kedua adalah agar urutan kejadiannya sekiranya eskalasi meningkat, ini ada satu urutan kejadian yang perlu kita perhatikan. Karena 1 hari sesudahnya, Bang Doni mendapat lemparan bom molotov ke rumahnya. Wah. Dan atas dasar itu akhirnya dilaporkan oleh beliau ke Polda. Sampai bom molotov? Bom molotov dok. Oh, artinya kan istrinya yang memang sedang hamil 7 bulan, ini kan sudah membahayakan ya dok ya, secara keamanan keluarga. Maka ya itu tujuannya Sherly mengangkat ini ke sosial media agar menjadi kalau kamu sendiri, kamu diterornya apa aja? Telur busuk? Telur busuk dilempar, kan 2 kali nih ngelempar. Yang kedua, ada gulungan kertas yang terdiri dari 3 lembar. Pesan pertama adalah ancaman untuk tutup mulut, dan jangan mengambil kesempatan dari bencana ini. Yang kedua, identitas keluarga adik Sherly yang memang tinggal bersama Sherly. Yang ketiga, pesan dalam bahasa Aceh yang artinya jangan ambil kesempatan dari bencana Aceh. Itu Sherly lihatkan satu persatu. Dan ketika keluar itu mendapati mobil itu dicoret piloks warna merah. Yang gambarnya kalau Sherly sederhanakan ya, itu gambar muka, mulutnya dicoret. Artinya kan diam tutup mulut. Yang itu juga senada dengan gambar yang ada di pesan di kertas yang pertama. Gitu. Sherly, kita mau mundur pelan-pelan dulu ya. Kamu siapa sih sebenarnya? Sherly sampai diteror kayak gini maksudnya. Bingung juga. Sherly warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Aceh. Mungkin itu. Oh, kamu orang Aceh? Iya, jadi
sampai SMA Sherly di Aceh dok. Baru kemudian merantau ke awalnya Jogja, kemudian Jakarta menamatkan kuliah S1. Nah sehingga ketika bencana ini terjadi, orang tua saya masih di Aceh dok. KTP masih Aceh. Jadi Sherly bisa bilang secara sederhana urusan administrasi Sherly pasti pulang toh. Nah ketika terjadi bencana ini Sherly gak bisa ngubungin orang tua. Hari keempat, hari kelima kalut dong, gak bisa ngubungin orang tua. Sampai di hari ke-5 akhirnya Sherly bisa terhubung sama salah seorang teman dan minta tolong cek rumah Sherly apakah orang tua Sherly masih baik-baik aja, rumah apakah baik-baik aja gitu. Yang kawan Sherly ini harus pergi ke dalam tanda kutip kota dulu untuk dapat sinyal. Oke, tapi dalam beberapa jam aku nggak terhubung dulu ya ke Orang internet. tua di Aceh di mananya? Aceh Utara. Di Aceh Utara, oke. Aceh Utara tepatnya di Kerungguku. Nah long story short intinya Sherly terpanggil untuk apa yang bisa Sherly lakuin. Akhirnya Sherly ajak kawan-kawan untuk yuklah kita coba buka donasi apa yang bisa kita lakuin ke sana. Dan saat itu juga berkolaborasi dengan BNPB. Nah jadi kemarin sampai terakhir Sherly sudah 3 kali pulang pergi ke Aceh untuk menyalurkan donasi. Dan tepatnya hari ke-10 Sherly pulang, langsung dapat kesempatan ke salah satu kabupaten yang menurut Sherly masih terisolir, yaitu Gayo Luwes. Itu Sherly naikkan juga beberapa video yang ketika interview atau diskusi lah gitu sama bupatinya, bertanya, bupatinya sendiri mengeluarkan statement atau menyatakan bahwa ini kalau nggak ada bantuan atau intervensi langsung dari pusat, ini akan lama sekali. Kita bisa kolaps. Karena mulai dari BBM, gas, sampai jalur utama untuk masuk ke kabupaten tertentu yang masih terisolir itu putus. 4 jalur utama untuk masuk itu terputus. Artinya mau logistik, mau BBM, mau gas, apapun itu kan cuma bisa pakai udara toh dok. Dan itu fasilitasnya adalah BNPB. Sedangkan di situ keterangan di hari ke-10 atau ke-11 di sana menginap soalnya itu 88 jembatan ya. Itu terputus untuk menghubungkan satu desa, kecamatan. Jadi kalaupun bantuan masuk untuk mendistribusikan ke desa-desanya itu sangat berat. Itu minggu pertama. Kemudian di minggu kedua mendapati bahwa kondisi masyarakat di beberapa kabupaten sebutlah Aceh Tamiang atau Aceh Utara, seperti statement bupatinya langsung yang di televisi, itu sulit sekali internet sehingga untuk mengabarkan keluar kondisinya itu kebingungan. Ini gimana supaya yang di luar tahu kondisi kami di Aceh Utara. Gitu. Itu Sherly mengutip statement Bupati Aceh Utara. Yang akhirnya Sherly simpulkan bahwa wah ini sepertinya pusat perlu cepat, tepat, dan masif menurunkan bantuannya. Nah dari situ akhirnya Sherly ikut menjadi salah satu yang mensupport untuk atau mendorong untuk tetapkan ini sebagai bencana nasional setelah turun sebagai relawan dong. Karena melihat langsung, mendengar masyarakat yang menjadi korban ini lumpur sampai 2-3 meter, mulai mengeras gimana cara kami membersihkan ini, pekerjaan hilang, anak-anak akhirnya Sherly melihat bahwa kayaknya masyarakat ini butuh untuk diamplify keinginan mereka untuk ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Ketika kembali ke Jakarta, berkesempatan untuk hadir di podcast atau sharing pengalaman sebagai relawan dan itu Sherly sampaikan. Nggak lama sesudah itu, entah kebetulan entah enggak, story lainnya adalah ada konferensi pers memang saat itu ada Seskap, ada Kasat dan menteri-menteri lain yang kompak untuk menyampaikan situasi terkini dan ada satu statement yang kemudian beberapa hari sesudah itu terjadilah teror-teror ini. Statement itu yang kurang lebih bunyinya adalah influencer atau pemengaruh yang mungkin konten atau suaranya didengar, tidak usahlah untuk menyampaikan atau mengkritik atau menginformasikan kekurangan-kekurangan pemerintah dalam penanggulangan bencana ini. Nah itu sekali lagi entah ini kebetulan atau enggak ya dok, beberapa hari sesudah itu teror ini secara beruntun terjadi dengan pola atau isi pesan yang kurang lebih sama dengan statement tersebut gitu. Makanya kemudian dugaan-dugaan di luar sana melihat bahwa kok kejadiannya nggak lama sesudah statement itu muncul, boleh jadi ada yang mengartikan demikian kan gitu ya. Boleh jadi ada yang memancing di air keruh misalnya, kan ada juga
Sehingga itu yang kemudian menjadi dugaan publik yang kita juga nggak tahu sampai kasus ini yang sudah dilaporkan bisa diusut atau diinvestigasi dengan tuntas, toh Dok. Oke. Gitu Artinya sih. kamu sebagai aktivis ya? Relawan Relawan yang sih. jadi aktivis, Kalau yang aktivis peduli. kayaknya terlalu tinggi Dok. Kayaknya relawan yang menyampaikan opininya atau pengalamannya ketika Lihat bencana itu turun, terjadi ya, gitu. dengan mata kepala sendiri Benar, ya. Dan benar. berusaha memperjuangkan itu untuk teman-teman yang ada Iya, di saya pikir itu. tempat musibah ya. Betul. Tapi akhirnya kamu dapat teror seperti ini punya. Ya. Takut nggak kamu? Tentu di awal saya panik Dok, khawatir ini apa gitu. Karena kayaknya kalau ada sesuatu yang kita lewat batas atau melanggar batas, kita coba cek 1 bulan terakhir, kayaknya nggak ada. Atau mungkin statement Shirley yang kelewat batas gitu ya Dok. First thing first yang akhirnya Shirley lakukan di pagi itu adalah Shirley cek 1 bulan terakhir itu postingan atau ada ucapan Shirley mungkin yang lewat dari garis yang seharusnya. Shirley merasa nggak ada. Makanya ini apa, itu dalam beberapa waktu sesudah teror itu terjadi, ini apa yang harus dilakukan. Dan ketika memposting ini, banyak akhirnya kawan-kawan, lembaga bantuan hukum, termasuk ya senior-senior di Amnesty, di Kontras akhirnya menyampaikan dukungan moral gitu ya Dok. Shirley tahu bahwa ya pertama ini adalah sesuatu yang ya itu konsekuensi logis dari apa yang dilakukan misalnya. Dan yang kedua, ternyata yang Shirley dapati ini adalah bisa dibilang sebelumnya itu udah ada kejadian gitu. Shirley bukan orang pertama yang mendapati ini. Dari situ ya udah pelan-pelan coba untuk disusun kira-kira apa yang bisa dilakukan, bisa mendapatkan CCTV misalnya sebagai barang bukti dan pengen ngelihat ini kapan terjadinya. Menurut kamu ini siapa? Pasti punya feeling nggak? Shirley nggak tahu ini siapa Dok. Tapi yang jelas dugaan dari beberapa pihak bahwa ini erat kaitannya dengan mereka yang kalau Shirley ditanya, ini adalah orang yang nggak senang rakyat bersatu. Ini adalah orang sekelompok pihak yang nggak senang masyarakat kompak. Karena yang Shirley lihat adalah justru di sana BNPB, TNI, Polri, Pemda itu kompak, bahkan sudah sampai kewalahan Dok di lapangan dalam berjibaku membangun jembatan, membersihkan lumpur dan lain-lain. Atas dasar itu, karena sudah kewalahan, atas dasar itu akhirnya Shirley menyampaikan bahwa ini butuh untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Kekompakan masyarakat itu kelihatan betul Dok ketika bencana itu terjadi. Sehingga kalau ternyata suara-suara, sebutlah Shirley publik, masyarakat ini mendapatkan teror seperti ini, Shirley pikir ada yang tidak senang ketika masyarakat bersatu. Akhirnya sebagian pihak membuat opini lah bahwa wah ini pemerintah misalnya gitu. Itu pertanyaan selanjutnya bagi saya. Lebih spesifik lagi. Jawaban kamu kan sangat melebar ya. Lebih spesifik lagi. Menurut kamu ini dilakukan oleh, mohon maaf ya, oknum pemerintah? Atau hanya segelintir kelompok di luar pemerintah yang sebenarnya liar memberikan support kepada orang-orang tertentu? Kalau dugaan saya adalah yang kedua Dok. Kenapa? Karena dugaan ini muncul karena kejadian ini timeline yang terjadi beberapa hari memang sesudah konferensi pers itu terjadi. Artinya kan ada statement-statement dari pemerintah yang boleh jadi diartikan secara liar oleh pihak tertentu karena menggunakan kata influencer. Dan kalau misalnya kita coba urutkan, yang mendapatkan teror itu adalah mereka yang bisa dibilang pengaruh publik. Jadi ketika mereka menyampaikan sesuatu secara online, itu cukup ada yang mengamplify apa yang mereka sampaikan. Mulai dari Bang Firdian, mulai dari Bang DJ Joni, Bang Damanik, Bang Kimbal Damanik, Shirley misalnya.
Dan kenapa akhirnya ada dugaan bahwa ini mendapatkan akses dalam tanda kutip karena mendapatkan alamat lengkap, identitas, KTP, plat nomor mobil, mobilnya ada di mana secara exactly tepat. Satu aja sulit, Dok. Kalau Enggak juga. Setelah siapa itu namanya Bjorka keluar semuanya jadi mudah kok. Iya, artinya kalau kita mengartikan Sebelum bahwa Bjorka mah memang susah. Ini semua gara-gara Bjorka sih. iya, artinya Bukan Bjorka ya. iya. Data kita kecurian kemarin ya. Iya. Dengan bodohnya data kita kecurian, jadi kayak data KTP orang carinya mudah mas. Ini ya. Nggak sulit sekarang mah. Iya. Dan ketika dilihat pesan yang ada, Dok, di kertas itu kan sebetulnya senada dengan apa yang keluar dari saat konferensi pers itu. Itu senada. Semuanya mendapatkan pesan yang kurang lebih senada dan keluarga dalam tanda kutip. Oke, tapi setelah kamu viralkan, aparat pemerintah, entah di dalam institusi manapun, mendukung kamu nggak? Kan bisa kita lihat tuh sambungannya. Kalau tadi kan kita bilang siapa sih yang melakukan ini, antara dua tadi saya bilang ya. Yeah. Oknum aparat dari pemerintahan yang nggak suka hal ini terjadi, atau yang kedua adalah sekelompok orang di luar dari pemerintahan yang terpicu dari pemberitaan yang ada untuk memberikan tekanan atau teror, kan kita bilang seperti itu kan. Dan ketika kamu viralkan kan gampang, kalau misalnya ini bukan dari pemerintahan pasti kan dari aparat dari pemerintahan pasti akan memberikan support perlindungan dong kepada Shirley dan teman-teman. Ada nggak berasa support dari instansi pemerintahan? Kalau saya lebih ke support moral ya, nggak tahu kalau ke manajemen ada masuk apa enggak. Tapi konkretnya, Dok, ketika ini udah dilaporkan ke polisi, ke Polda, kan Bang Doni udah melaporkan ke Polda. Hari Rabu, berarti hari ini saat video ini di-take juga teman-teman dari berhimpun lah untuk sama-sama melaporkan. Jadi ini kita lihat sebagai satu pola gitu yang harapannya tidak memundurkan demokrasi, kan harapannya begitu. Nah, poinnya adalah kalau ini diinvestigasi secara serius, pasti dapat. Dok, kalau ini nggak selesai itu penghinaan bagi polisi, Dok. Menurut Shirley, polisi punya segenap perangkat, kapasitas, alat yang mumpuni. Justru kalau yang kayak begini nggak selesai, maka kita patut untuk curiga, publik patut curiga. Jangan-jangan ini adalah sesuatu pola yang dirawat. Nah, kembali ke pertanyaan Dr. Richard, maka apakah akan mendapatkan moral? Maka masyarakat kita semua kan pengen aman, pengen dilindungi. Kalau kejadian ke kita, ketika kita melapor, selesai, itu kan rasa aman, Dok. Termasuk bagian dari rasa aman. Maka kalau sudah dilaporkan, diusut sampai tuntas, maka otomatis termasuk Shirley akan merasa, oke, aman, sekalipun kejadian, kita merasa aman dan akan diselesaikan sampai tuntas. Saya pikir demikian. Oke. Tapi menurut pengalaman tuntas nggak? Masa lapor motor hilang aja nggak ketemu? ya, kalau itu kita bisa Bercanda lihat. Ya, Pak, ya? Kita bisa lihat dalam beberapa waktu ke depan. Kita positive thinking, Dok. Saya pengen tanya kayak gini ya. Ini kita diskusi ya, Saya nggak pro pemerintah, saya juga nggak melihat secara langsung, tapi saya melihat dari berita-berita kan cukup serem ya. Tapi saya juga berusaha mengerti juga cara berpikir pemerintah di sinilah. Kita berusaha juga kan mungkin mereka punya jabatan, mereka punya tanggung jawab, mereka juga punya alasan tersendiri kayak gitu ya, untuk tidak menyatakan bahwa ini bukan bencana nasional, karena mereka merasa bahwa pemerintah mungkin merasa bahwa mereka masih bisa menyelesaikan sendiri ini semuanya. Menurut pendapat Shirley, haruskah ini jadi bencana nasional? Bukan tentang statusnya sih, Dok. Tapi bagaimana agar korban itu benar-benar mendapatkan secara real apa yang memang menjadi hak mereka atas apa yang sudah dikeluarkan statementnya. Contoh, misalnya bahwa pemerintah dalam hal ini sudah menggelontorkan dana 60 triliun misalnya, salah satu statement. Nggak ada masalah ini tidak dijadikan bencana nasional apa enggak. Toh kita sudah mengeluarkan dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana, sebutlah misalnya 60 triliun. Maka 60 triliun ini perlu dibuka ke publik. Alokasinya bagaimana, prosesnya bagaimana, karena sampai 1 minggu yang lalu saya turun, Dok, itu masih banyak korban yang tidak tahu haknya, bahwa ada santunan per satu orang yang meninggal 15 juta, misalnya mereka nggak tahu. Oh ya? Bahwa rumah mereka hancur, itu ada mereka dapat haknya, bahwa kebun atau sawah mereka
habis misalnya, mereka dapat haknya, itu masyarakat nggak tahu. Oh, Artinya kalau misalnya pemerintah sudah mengeluarkan statement dan atas dasar itu nggak perlu lagi ditetapkan sebagai bencana nasional, bukankah masyarakat hanya butuh kepastian bahwa bencana ini dapat penanggulangan yang cepat, tepat, dan masif? oke. Kan itu poinnya, Dok. Bukan status yang mereka mau. Bukan statusnya. Tapi kalau ternyata sampai hari ini udah mau 2 bulan, Dok, 45 hari sudah lebih, tapi masih ratusan ribu berada di pengungsian, huntara misalnya sudah dibangun di beberapa titik, maka ini masih seribuan lebih, belum sampai 2.000. Kita tahu bahwa masyarakat belum mendapat kepastian yang jelas kita kapan akan segera pindah dari tenda pengungsian, dan bagaimana masa depan Kepastian kami ini, padahal aturan mainnya sudah ada. Setiap orang dapat apa, Sudah kalau ada. yang meninggal dapat apa, kalau rumah rusak dapat apa. Nah, Shirley, menurut kamu ya, ini dana 60 triliun yang nggak cair, bohong cair, atau cair, tapi tidak jalan ke masyarakat? Sally pakai statementnya Dr. Richard, kita positive thinking ya, Dok ya. Tapi artinya perlu disampaikan ke publik bahwa ini prosesnya adalah lewat A, B, dan C, sehingga publik juga tahu. Publik yang Sally maksud adalah korban ya, Dok. Korban juga tahu kalaupun meminta ini ke siapa. Karena bayangkan kami relawan datang. Saking nggak taunya, datang ke relawan untuk menyampaikan ini gimana ya rumah, apakah bisa untuk kami jangan lagi di sini karena trauma sekiranya ini terjadi lagi, misalnya begitu. Tenda BNPB sudah menyebar, tapi pertanyaannya adalah 45 hari sudah berjalan, wajar kalau korban akhirnya bertanya, ini sampai kapan ya kami akan ada di tenda seperti ini? Kapan kami akan mendapat hunian sementara misalnya? Belum sampai ke hunian tetap. Shirley, saya pengen dapat gambaran lebih lengkap ya, supaya kita nggak memojokkan dan nggak menjelekkan orang. Saya takutnya kayak gini. Sekali lagi saya nggak kesana. Saya nggak kesana dan saya juga berusaha menghargai orang-orang yang pergi ke sana, menghargai pemerintah juga yang sudah ikut turun tangan membantu masalah ini semuanya. Jangan sampai kita sebagai influencer terlihat mengekspos sesuatu kekurangan yang kecil, padahal yang lainnya itu sudah dapat semua. Betul. Yang di kota udah baik, yang mungkin kabupaten terdekat atau yang kena dampak masalah sudah disupport dengan baik. Tapi mungkin ada beberapa kabupaten minor lah kita bilang, entah pemimpinnya yang kurang baik, entah akses yang masih sulit, masih nggak dapat nih. Tapi sebenarnya itu tuh cuma kecil 1-2% kayak gitu punya, cuma dibesar-besarkan dan diheboh-hebohkan. Kalau menurut Shirley bagaimana? Supaya dapat gambaran pertama mungkin gini, Dok, dari 60 triliun itu kita butuh ngelihat berapa sebetulnya yang udah dikeluarkan. Iya, artinya prosesnya kan nanti adalah penyalurannya lewat daerah, BNPB untuk sampai ke korban. Ini butuh waktu yang panjang. Kalau pada akhirnya mereka dapat, ya kita semua ya bersyukur kan gitu ya, Dok. Tapi bagaimana kalau bahkan korban juga nggak tahu bahwa mereka punya hak itu? Yes. Ini dalam tanda kutip kita bukan berburuk sangka, tapi yang hilang ini bukan hanya rumah misalnya kebanjiran atau kena lumpur dan besok mereka bisa kembali. Enggak. Mata pencaharian mereka hilang, Dok. Sehingga kalaupun misalnya bencana ini sudah berlalu, kemudian BRR juga sudah, artinya mereka sudah punya rumah misalnya begitu, kan jangka panjangnya kita juga perlu recovery-nya masih lama. Belum lagi trauma, Dok. Ketika mereka takut untuk kembali ke tempat itu lagi, karena bisa jadi ini bencana yang terulang setiap tahunnya. Nah, artinya saya sepakat bahwa kita harus berterima kasih kepada pemerintah yang dalam hal ini termasuk ya BNPB, kalau sekarang sudah ditunjuk juga pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab dalam proses penanggulangan ini. Tentu yang saya harus meng-highlight juga jembatan yang sudah jadi misalnya di beberapa titik yang itu sangat membantu proses logistik misalnya, Dok. Termasuk hunian sementara, tapi mari lihat ini secara objektif, targetnya di mana, sekarang ada di mana, dan justru yang dilihat adalah kita berada di 1 sampai 10 nih misalnya, Dok. Nah, mari lihat ini sebagai objektif, kita sekarang ada di mana, gitu loh. Jadi ketika diangkat misalnya di desa 1, di desa 2, di desa 3, itu justru setelah pulang ke 3 kemarin saya melihat
yang disampaikan relawan yang belum ada apa-apanya, Dok. Oh ya? Aceh Utara misalnya. Sudah mulai akhirnya warga, saya interview dengan salah seorang bapak ya di sana yang mendapatkan rumah hunian sementara. Itu saya akui bahwa mobil-mobil besar, beko ekskavator itu sudah mulai masuk. Dan lautan gelondongan kayu masih ada, tentu kita positive thinking, setidaknya ada progres. Nah, ini tentu kita highlight bahwa ini ada progres, ekskavator sudah masuk. Tapi kalau sampai hari ke-45 masih ada warga atau korban yang harus patungan alat berat 600 sampai 700 ribu per jam, maka boleh jadi mereka nggak tahu mereka punya hak. Oke. Itu, Dok. Menurut Jadi kamu masalahnya ada di mana sih ini? kalau ditanya masalah dari kondisi yang tadi saya sampaikan, ya komunikasi publik pemerintah ke korban terutama. Dan prosedural mungkin ya? Dan prosedural itu sudah pasti, Dok. Panjang dan lama. Karena mungkin Sally bukan relawan yang 40 hari terus-terusan berada di lapangan. Karena kawan-kawan relawan yang berada di lapangan terus-terusan, itu statementnya jauh lebih konkret bahwa mereka butuh komando. Bahwa boleh jadi yang dibutuhkan sekarang adalah data. Di titik mana kita membutuhkan logistik A, di titik mana kita membutuhkan air bersih. Air bersih, di titik lain lagi kita membutuhkan jalur yang harus dipercepat misalnya, Dok. Dan kalau dibilang data, dengan segala hormat, seharusnya itu dimilikinya oleh pemerintah. Bukan relawan yang akhirnya diminta untuk hadir di rapat misalnya musyawarah penanggulangan bencana, dan akhirnya relawan yang memberikan data itu kan jadi kebalik. Artinya kita semua membutuhkan komando karena ada begitu banyak orang-orang baik, sebutlah relawan dari berbagai organisasi yang hadir di sana untuk membantu. TNI, Polri, Pemda, BNPB itu sudah berjibaku. Tapi kalau mainannya serabutan, akhirnya nggak tepat sasaran. Akhirnya nggak tepat sasaran. Oke, Shirley, DJ Doni, teman-teman yang lain, Firdian, teman-teman yang lain di sini. Kalau boleh saya tahu, secara konkret itu kalian mensupport pemerintah, mengingatkan pemerintah, mengkritisi pemerintah, atau menjaga alur agar apa yang diberikan pemerintah ini sampai ke masyarakat? Kayaknya empat-empatnya deh, Dok. Kenapa demikian? Gini, Dok, nggak mungkin Bang DJ Joni, Bang Firdian itu bisa menyampaikan, sebutlah kritik tadi misalnya, kalau kebijakan itu sudah sampai pada titik optimum. Apa yang mau disampaikan lagi, Dok? Oke. Bener nggak? Artinya kamu mengakui bahwa kamu juga cukup keras di sini. Kan kalau cuma menjaga, ikut. Mensupport, ikut. Tapi kan kalau sudah sambil mengkritisi kan, artinya kita juga berani, mana lu janji ini mana? Kok belum? Ya kan, berarti kan ada cukup statement yang cukup keras juga di sana. Ya, mungkin kalau dari poin itu, Dok, mari sama-sama kita lihat kritik itu bukan tanda bahwa kita benci. Kritik itu tanda kita sayang, Dok. Sayang kepada pemerintah, sayang kepada kita semua masyarakat yang memang punya hak itu. Maka kalau ditanya, terus what's next? Maka menurut Shirley, mari kita lihat ini ke hulu. Stop deforestasi, stop illegal logging, perbaiki komunikasi publik, agar tidak ada salah paham atau orang-orang atau oknum-oknum akhirnya yang mengambil kesempatan di tengah kondisi salah paham ini, rangkul relawan sebagai partner. Mereka bukan musuh. Justru ketika mereka dirangkul, saya pikir ini percepatan penyelesaiannya akan jauh lebih cepat. Karena kan mereka turun itu dengan hati, Dok. Bukan dalam tanda kutip, boleh jadi dijadiin musuh ya. Nah, bukan dijadiin musuh. Tapi kan statement kamu tuh menciderai bahasanya. Beberapa aparat jabatan publik gitu. Jadi mereka kayak ngerasa terpojokkan. Gara-gara kamu. Jadi saya harus gendong beras nih. Gara-gara kamu saya harus cangkul nih datang ke sana. Itu relatif sih, Dok. Kalau jadi pejabat publik nggak siap dikritik, jangan jadi pejabat publik. Pejabat publik itu menurut Shirley ya, adalah mereka yang bekerjanya udah beyond himself atau herself. Kritik itu justru hadir, kan ada istilah delusion of grandeur. Seseorang yang udah sampai pada titik tertentu, sebutlah misalnya jabatan, posisi, ketenaran, itu justru jadi kebal atau jadi tebal banget dindingnya untuk mendapatkan masukan yang boleh jadi, masukan itu adalah
blind spotnya. Itu kan istilah umum, Dok. Maka justru kita semua berharap agar itu tidak terjadi. Dan kalau dibilang kebijakan itu bukan kapasitas relawan. Untuk bisa membangun jembatan, menghadirkan ekskavator, untuk bisa misalnya yang sustainable, mulai dari pendidikan, sampai seterusnya lah. Ini bukan lagi bagian, relawan gak mampu, Dok. Relawan, saya harus bilang relawan mungkin membawa logistik, mungkin hadir dalam waktu tertentu. Bantuin aja ya. Bantuin. Ini bukan kapasitas kalian lagi. Makanya waktu Ferry Irwandi datang ke sana dibilang ini. Jangan lihat itu sebagai saingan, justru rangkul itu sebagai bagian dari kita. Bukankah itu tujuan kita? Dan kalau di penanggulangan bencana ini masih terkotak-kotak atas siapa yang lebih, siapa yang kurang. Kalau saya ngelihatnya justru akan ada yang mengambil kesempatan dalam tanda kutip. Nah, dilalahnya adalah ketika dalam tanda kutip yang mengambil kesempatan itu diartikan sebagai orang yang menyuarakan ini loh yang terjadi di lapangan, yang itu keluar dari statement atau dari konten-konten relawan. Nah, boleh jadi di sini ada logika berpikir dalam mengartikan atau mengomunikasikan yang nggak tepat sebagai pejabat publik. Karena bukankah pejabat publik itu ya melihat masukan dan kritikan itu ya udah jangan dilihat sebagai ya harusnya mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Jangan baper lah gitu ya, intinya. Dan mereka kalau melakukan untuk masyarakat ya harus berani menerima kritik ya harus seperti kalau itu. Emang nggak tepat ya udah. Kalau emang ternyata ini masukan yang bagus, ajak, mari kita diskusi apa yang bisa kita kerjakan bareng kan begitu. Bukan dengan mengeluarkan statement-statement yang itu bukan hanya membuat kita semua bingung, tapi justru membuat relawan jadi salah kita apa ya? Jadi dalam tanda kutip akhirnya bumerang menurut saya untuk pihak yang mengeluarkan statement itu sendiri. Ini agak bingung juga ya, karena kan ada beberapa statement yang menurut saya blunder ya. Menurut kamu itu blunder atau? Tunggu, contohnya yang mana? Jangan-jangan kita punya persepsi yang beda nih, Dok. Misalnya baik-baik saja, yang terjadi itu hanya heboh di media sosial. Atau ya... donasi, penggalangan donasi harus ada izin. Harus donasi itu harus izin dulu. Banyak lah ya, menurut saya blunder-blunder. Itu sebenarnya blunder atau cara pemerintah tuh menenangkan masyarakat. Santai aja, semuanya itu terkendali kok. Atau yang kedua nih, bisa jadi yang kedua nih. Ya bagaimanapun juga kan ini ada engagement dan ada exposure ya. Bagi untuk relawan, untuk teman-teman yang ada di sana juga. Meskipun saya tahu banyak dari kalian pasti kan datang ke sana capek, sakit sampai ngorbanin banyak hal kayak gitu punya. Tapi kan juga ada exposure di sini juga kayak gitu kan. Nah, kita mau ngelihatnya 360 derajat nih. Jangan dilihat dari sisi hanya relawan, jangan dilihat dari sisi pemerintah. Kita pengen lihat 360 derajat sebenarnya pemerintah ini cuma mau nenangin atau sebenarnya cuma blunder doang, itu bagaimana sih? Kalau menurut pendapat Sherly ya. Sebetulnya statement itu boleh jadi sah-sah aja, tapi kalau dikeluarkan ketika bencana, ini sisi empatinya kita semua patut bertanya, Dok. Karena ketika bencana, ini bukan situasi yang baik-baik saja. Sekalipun kita menganggap misalnya skalanya kecil, misalnya ya, Dok. Apakah layak sebutlah pemimpin mengeluarkan statement itu ketika ada warganya atau rakyatnya yang saat ini tertimpa bencana. Oke, kalau bencana alam, ini bencana ekologis, Dok. Kita butuh cari tahu lagi, ini apa hulunya. Ketika kita tahu ada pembukaan lahan, deforestasi, illegal logging, dan siapa yang punya kapasitas untuk satu tanda tangannya bisa membuka itu. Sehingga statement itu jadi, ya kalau kata dokter tadi blunder, bukan hanya blunder, tapi membuat kita semua jadi kenapa nggak ada empatinya? Empati aja deh, Dok. Empati aja. Yang kedua adalah kalau mau ngelihat dari sisi lain, wah ini kan juga exposure untuk sebutlah misalnya relawan atau yang menggalang donasi dan lain-lain. Maka mari lihatnya bukan hanya di permukaan bahwa mereka mendapat exposure. Mari lihat apa konsekuensi logis dari mendapat exposure itu. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Belum lagi penggiringan opini bahwa wah kamu misalnya mengambil kesempatan dalam kondisi bencana akhirnya mendapatkan teror. Teror ini oke kalau untuk dirinya sendiri. Bagaimana untuk keluarga dan orang-orang tersayang? Karena yang terjadi misalnya 4, 5, 6 orang adalah bukan dirinya yang disasar, Dok. Keluarga atau orang-orang tersayang. Yang selanjutnya, masuk lagi ke lapisan selanjutnya, kita perlu cek
apakah orang ini juga ikut mengeluarkan atau justru mereka yang mendapatkan. Karena kan kita perlu, kalau misalnya sudut pandangnya dari mereka mendapat engagement dan lain-lain, ya so what's next dari engagement itu? Apa benar engagement itu misalnya yang sebelumnya apa measurementnya, followers, subscriber, endorsement, atau apa kerjasama yang masuk, keyakinan Sherly atas sebutlah Sherly diri Sherly sendiri, justru yang terjadi sebaliknya, yang udah kerjasama jadi lebih banyak ruginya daripada lebih untungnya. banyak rugi, Dok. Udah Ya, diteror, capek. kalau misalnya measurementnya adalah follower Habisin dan waktu. subscriber, maka mari kita cek bahwa apakah kenaikannya signifikan. Atau ya dalam tanda kutip FOMO itu kan adalah bagian dari kebiasaan kita di dunia sosial media ya. Apakah ya sekedar FOMO aja yang penting ya udah kita ngikutin, atau ini ada impact yang terukur misalnya. Maka Sherly justru melihat apa keuntungan yang kita dapat. Misalnya kita perlu bertanya secara kritis. Apa keuntungan yang Bang Doni dapat? Apa keuntungan yang Firdian dapat? Apa keuntungan yang Bang Ferry Irwandi dapat? Apakah dia mendapat misalnya terkumpul 10M misalnya? Apakah dia mendapat keuntungan dari situ? Atau dia justru yang akhirnya terpanggil hatinya untuk mengeluarkan lebih misalnya ya, Dok? Bukan cuma lebih dari uangnya, waktunya, Betul. energinya. Betul, pihak-pihak tertentu bisa jadi menyalahpahami. Padahal bukan itu tujuan kita dari semua ini, Dok? Pemerintah maunya apa? Korban sebetulnya butuhnya apa? Relawan ada di mana gitu loh. Artinya ini bukan hanya tidak terkoordinir yang ada di lapangan, termasuk tidak pemerintah juga gagal mengkoordinir relawan-relawan dan juga berita-berita yang ada. Artinya kita semua butuh komando, Dok. Kita semua butuh komando. Menetapkan ini sebagai bencana nasional, otomatis kita semua kita butuh media center misalnya, kita butuh datanya di mana, semua akan terkoordinir dan punya komando. Mau bantuan masuk, semuanya akan dari pemerintah. Relawan datang, kami harus masuk ke bagian mana. Itu kan justru semuanya ada di... Siapa yang harus jadi komandonya? Ya, kalau jadi bencana nasional ya otomatis dari pemerintah pusat. Makanya statement dari beberapa bupati kan adalah kalau intervensi dari pemerintah pusat nggak masuk, ini bisa kolaps. Karena itu statement itu kalau kita artikan, Dok, artinya boleh jadi pemerintah daerah juga ada batas maksimum yang mereka nggak bisa lewati, apalagi terjadi di 3 provinsi. Kenapa kamu concern banget, bahkan bersuara paling keras dalam hal ini? Sebentar. Kalau ditanya kenapa, mungkin karena Sherly putri daerah Aceh, Dok. Sherly lahir besar di sana. Sherly merasa ada keterikatan batin. Itu Sherly pikir satu hal yang ya udah, kalaupun misalnya sudah sampai di sana apa yang bisa Sherly lakukan kan gitu. Awal mulanya akhirnya ngajak kawan-kawan, yuk kita bisa bantu apa. Kalaupun nggak banyak ya udah apa yang bisa kita berikan. Terus yang kedua adalah ketika melihat ke sana, apa yang didapatkan atau statement atau komunikasi antara pusat dengan yang didapatkan oleh korban, ini kok ada ketimpangan ya. Ini bagi Sherly merusak rasa keadilan. Dengan adanya kamu ngerasa kayak bisa membantu mereka lah. Walaupun bukan dari duit kita, tapi apa yang kita lakukan Amplifying, ini ya. bisa nyampe ke mereka semua. Betul, ketika masih ada wilayah-wilayah yang terisolir karena mereka nggak masuk internet di hari-hari awal, di minggu-minggu awal, apa yang bisa saya lakukan? Itu sih critical questionnya itu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu ya. Rasa keterpanggilannya, artinya itu yang kamu dapetin ya, dan rasa kayak puas, aku sudah ngebantuin dan aku sudah berbuat sesuatu nih untuk mereka ya. Iya, saya pikir relawan yang lain juga begitu, apa yang bisa dilakukan mengenai ada konsekuensi sesudah mereka melakukan itu. Nah itu. Saya pikir itu satu paket sih. Ada kelegaan, ada apa ya namanya, Dok? Kayak... Ini 3 pertanyaan beruntun nih. Kamu dapat sesuatu, kamu bilang tidak. Malah kan kamu keluar duit. Apa tujuan kamu tadi? Kamu sudah bilang kan, ada rasa kepuasan, ada rasa mencintai di sana, kamu berbagi. Di sini ada lagi diteror, ini bukan cuma rugi nih, gak dapat duit, udah cuma muasin hati, dapat diteror lagi. Worth it nggak? Kalau ditanya worth it, kita mengartikan dulu worth it. Definisi worth it itu apa, Dok? Apakah yang keluar akan kembali? Bagi Sherly, yang saat ini Sherly rasa worth it-nya adalah Sherly lega, Sherly tenang. Dan apa sih yang dicari dalam hidup, Dok? Oke. Iya, maksudnya gini, ya kita semua butuh uang. Tahu, Sherly juga paham bahwa
untuk kehidupan kita butuh terus untuk jalan, dan uang itu punya peranan penting. Tapi what's beyond that? Apa sesudah itu, apa selanjutnya? Maka Sally menemukan ketenangan yang kalaupun misalnya ada uang melebihi dari kebutuhan standar, justru yang dicari adalah ketenangan. Saya gara-gara banyak melihat 1-2 tahun terakhir ini ya, saya melihat orang-orang yang menurut saya sangat baik ya dalam penyampaian ke masyarakat, dalam mengkritisi pemerintah, dalam menjaga kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Shirley, Doni, Ferry Irwandi, dan teman-teman yang lain ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu pasti ya. Kalau menurut saya mungkin kalian yang lebih tepat duduk di kursi DPR deh. Waduh Dok, ngeri banget ini. Loh, kita ngomong bahwa kan fungsi DPR, kalau memang ada fungsi DPR-nya. Ada dong Dok. Adalah kan menjaga mereka perwakilan kita. Perwakilan masyarakat Iya. yang menjaga pemerintahan ini berjalan semestinya. Itu kan yang kalian lakukan kan sebenarnya kan. Cuma kan ada tupoksinya masing-masing nih. Ya kan, mungkin kalau misalnya Shirley di bidang ini, ada yang di bidang kesehatan, lain lagi. Ya sebenarnya kalau misalnya dipilih menjadi anggota DPR, kalau saya bisa milih ya, saya milih kalian sih. Nah, pertanyaannya, Wah. 4 tahun lagi nih, kalau misalnya ada kesempatan, ya kita kan nggak boleh cuma ini doang, kita Setuju. harus mau berbuat nih. Sally paham arahnya Kalau kemana. saya support kamu, teman-teman di luar support kamu, teman-teman, bukan hanya kamu ya, teman-teman yang lain ya. Untuk Indonesia yang lebih baik, mau nggak sih kalian maju? Mau nggak kalian mencalonkan diri? Karena dokter bilang 4 tahun ke depan, maka Sally mundur dulu 1 tahun yang lalu. Kesempatan itu ada Dok, tapi Sally nggak melihat apa urgensinya Sally masuk. Tapi kejadian ini mungkin kalau boleh nambah 1 poin lagi, menyadarkan Sally bahwa it's all about political will. Masyarakat udah, ayo apa yang bisa kita bantu nih? Keinginannya udah ada misalnya. Ekonomi boleh jadi ada masyarakat-masyarakat, pihak-pihak tertentu yang secara ekonomi mereka kuat gitu ya, dan mau ikut. Mereka apa yang bisa kita lakukan nih? Udah mau, secara ininya udah ada. Tapi kalau political will-nya nggak kebuka, nggak jalan. Dari situ akhirnya saya ngeliat langsung di masyarakat, berapa lama Bapak ini butuh untuk mengembalikan mata pencahariannya sebagaimana normal 1 bulan yang lalu, kalau political will-nya nggak kebuka. Artinya itu menjadi banyak kebaikan juga ketika masuk di sana. Di sisi lain kita harus fair juga bahwa Sally punya banyak kenalan, bahkan senior-senior yang Sally hormati. Sally tahu masa mudanya mereka adalah sosok yang idealis. Mereka justru adalah bisa jadi yang paling lantang memperjuangkan nilai-nilai yang hari ini cukup banyak diteruskan oleh kawan-kawan aktivis lain. Tapi maksud Sally nggak mau ngejudge. Itu akan jadi pertanyaan saya selanjutnya ya. Kita masih stick online dulu deh. Karena Ya, saya percaya kalian ini adalah suatu pembaharuan yang baik. Ya ketika kemarin juga waktu ada demo misalnya ya, waktu ada demo di bulan Agustus ya kalau saya nggak salah ya, demo untuk anggota DPR kemarin ya, saya bisa melihat beberapa anak-anak muda Indonesia yang sebenarnya ini bisa menjadi bagian dari reformasi pemerintahan kita yang politik money politik kayak gitu, punya untuk calonin diri aja sampai harus keluar miliar-miliaran kayak gitu kan. Kalau dengan kalian yang kita lihat kan kalian malah ngabisin duit, malah bener-bener effort pengen merubah jadi negara kita jadi lebih baik. Ya harusnya kalian lah yang harusnya duduk di kursi-kursi itu. Kalian lah yang harus menjaga ini semuanya. Kalau kalian jaga di sini kan kalian nggak perlu teriak-teriak di media sosial. Sebenarnya ya, benar kan? Iya, logis sih. Andai kan ya, Logis. Ferry Irwandi, Doni, elu, siapa teman-teman semuanya jadi anggota DPR. Kita nggak perlu media sosial kalian. Kalian juga nggak perlu datang ke sana kayak sering ngomongnya. Kalau misalnya memang kalian bekerja seperti sekarang, beres tuh semuanya. Benar nggak? Logiknya. Benar. Nah, pertanyaan saya, kalau itu ada kesempatan untuk 4 tahun lagi, kalian mau nggak? Kalau ditanyanya sekarang, Shirley nggak berani bilang totally enggak. Setelah misalnya 1 tahun berlalu lah Dok. Nah, tapi kalau sendirian atau minoritas, itu juga sulit Dok.
Oke. Artinya Artinya dari dalam diri ada rasa ingin memperbaikin, tapi kayaknya aku nggak cukup sendirian. nggak cukup sendirian. Oke. Karena sejarah sudah mencatat itu, ada 10 orang, 1 orang berintegritas, 9-nya enggak. Kita tahu siapa yang akan di reshuffle Iya, dong. iya, iya. Kita tahu siapa yang akan di PAW. Nah itu. Nah artinya boleh jadi hari ini muncul kesadaran, awareness, logika berpikir mulai hadir gitu. Dan kita tahu ada batasan di mana kita bisa memperjuangkan sesuatu, itulah keterpanggilan secara kolektif. Yuk rame-rame. Yuk rame-rame, karena kalau yang masuk 1 orang, 2 orang, Sama itu, aja ketekan ya. iya karena sistemnya, kayak misalnya money politik, sistemnya, Yang buat seperti itu. kebiasaannya akhirnya membuat kita jadi ngikut. Nah, kalau sekarang saya melihat sosok Shirley ini, wah kalau saya anggap jadi masyarakat saya ngeliat, wah saya mau pilih nih. Besok kamu ada nama kamu, saya mau coblos nih orangnya kan. Nah, padahal kan teman-teman di DPR nih, juga banyak yang kayak gitu, yang tadi kamu bilang tadi, dulunya vokal keras, kayak gitu ya. Makanya saya nggak berani ngejudge, karena semakin itu tinggi pohonnya, posisi, anginnya juga makin kencang. Terus pas masuk sana jadi berubah. True. Saya nggak bisa bilang itu nggak benar, karena mengikuti 1, 2, 3, bahkan orang yang dulu misalnya sama-sama di organisasi, sekarang mungkin nggak menjadi tokoh utamanya, tapi ketika masuk, ya saya nggak berani ngejudge, tapi mungkin anginnya sekencang itu. Ya maksudnya dalam tanda kutip, artinya pertanyaannya justru bukan keluar, justru ke dalam. Share, apa yang mau kamu perjuangkan? Share kuat apa enggak? Dan kalau kamu merasa saat ini kamu masuk nggak bisa mengubah apa-apa, terus apa esensinya kamu masuk? Nah, saya yakin bahwa ya kita tetap harus optimis ngelihat ke depan dan apa yang masih bisa kita lakukan. Nah, hari ini saya melihat bahwa melihat satu pemimpin, saya pikir nggak bisa serta-merta kita langsung ngelihat pemimpin itu. Pemimpin itu ada di situ karena dipilih oleh kita semua. Berarti ada satu hal lain, apalagi di negara demokrasi, yang perlu kita fokuskan, yaitu orang-orang yang memilih harus sadar betul dengan siapa yang dipilih. Salah satunya adalah leher ke atas kita semua. Cara kita memilih, bukan lagi dengan yang penting dapur ngebul deh dalam 1, 2, 3 bulan. Tapi 5 tahun sesudahnya hutan kita gundul. 5 tahun sesudahnya illegal logging, 5 tahun sesudahnya masyarakat adat kehilangan tanah. Ini kan menjadi prihatin kita semua. Nah, proses pendidikan atau menyadarkan kita semua memilih pemimpin berdasarkan jangka panjang ini yang menurut saya salah satu critical point yang bisa dilakukan hari ini oleh kawan-kawan yang di luar. Itu sih, Dok. Oke. Jadi kalau saya pertama tanya, masih takut nggak? Kayaknya dari gesturnya aja sudah kelihatan nggak takut ya. Kagak ada takutnya dia. Mama papa gimana? Takut nggak? Biasanya kitanya nggak takut, ma bapak kita yang takut. Justru saya yang langsung bertanya ke orang tua, di sana baik-baik aja kah? Nah, orang tua menyampaikan bahwa di sini baik-baik aja. Pertanyaan kedua saya adalah, ya orang yang kita sayang ya dong, ini gimana? Sally apakah diizinkan gitu untuk meneruskan apa yang Sally yakini untuk perlu disuarakan? Jawabannya justru membuat hati Sally lapang. Apapun dalam tanda kutip konsekuensinya, harusnya kamu dulu anak yang berpikir, dan selama kamu yakin itu benar, disampaikan dengan cara yang benar, go fight for it. Gitu yang membuat Sally ya udah nanyanya ke, bukan lagi mencari, sebutlah tadi validasi, engagement. Ya itu satu hal, Dok. Tapi pertanyaannya adalah, kamu tenang gak nyampein itu? Sesudah kamu melakukan itu, ada bayang-bayang yang membuat kamu gak bisa tidur. Ada yang kemudian membuat kamu jadi ngerasa, aduh kenapa kemarin aku menyesal ini gitu. Kalau gagal ya udahlah. Gagal itu sesuatu hal yang bisa bilang pasti setiap orang punya. Tapi kalau bicara menyesal, itu tentang waktu yang gak bisa diulang. Jadi saya lebih baik gagal daripada menyesal. Kenapa saat aku punya kesempatan aku gak melakukan itu. Itu sih, Dok. Setuju saya. Dokter lebih paham dan lebih berpengalaman lah kayaknya kalau dalam ini. Aduh, ini masalah Aceh masih belum selesai juga ya? Iya, kalau ditanya ke Sally, saya harus bilang belum selesai. Dan masih panjang, Dok. Ini masih panjang. Prosesnya bukan hanya, kalau tsunami kan ada di satu, sebutlah titiknya satu. Kalau ini di 3 provinsi, bukan hanya Aceh. Belum lagi kejadiannya sekarang terjadi juga, Dok. Di Kalimantan, Sulawesi, Jawa juga kemarin kan baru saja banjir. Kalimantan juga kemarin ya banjir. Iya, di Papua juga. Tapi kemarin banjir. Ya artinya maksud saya adalah bencana ini bisa jadi akan terulang bahkan di tempat-tempat yang lain ketika hulunya nggak dibereskan gitu.
Aceh mungkin adalah ya kita semua akhirnya jadi punya tipping point. Oh iya ini terjadi di Sumatera. Tapi ketika pola yang sama terjadi di pulau lain atau wilayah lain, hanya tinggal menunggu waktu kejadiannya sama. Dan seberapa banyak sih energi kita semua masyarakat relawan lah secara spesifik untuk bisa ngurusin yang kayak begini. Justru critical question-nya adalah ketika negara bisa hadir dan memastikan dan bisa mengomunikasikan ini ke kita semua sebagai ya publik lah secara umum. Wah itu saya pikir pemerintah bisa mendapatkan bukan hanya suara tapi keyakinan kita semua, public trust dari kita semua bahwa oh iya kita aman. Mau nanti nyalon sekali lagi 2 periode juga saya yakin publik juga akan iya deh ketika ada masalah hadir dan kita semua yakin ini akan bisa selesai. Justru kalau boleh saya tutup, justru dalam hal ini pemerintah rangkul mereka yang mengkritik. Mereka mengambil konsekuensi lebih untuk menyampaikan itu justru untuk melihat kebijakan bisa sampai titik optimumnya. Siapa yang mendapatkan manfaat dari itu? Salah satunya kan adalah pemerintah. Saya pengen ngomong tapi situ sudah ditulis. Oh sudah habis ya? Sudah ditulis, jangan kasih opini takut digoreng. Okay. Saya pernah di posisi kamu dalam versi yang lebih kecil ya. Pada suatu hari saya pernah memperjuangkan tentang skincare abal-abal. Pada waktu itu masih banyak yang nggak tahu. Ya. Masyarakat itu bahkan pakai yang polosan aja, mereka nggak tahu itu abal-abal. Ya. Apakah Kemenkes ada? Dari dulu udah ada. Apakah BPOM ada? BPOM dari dulu ada. Apakah kampanye mereka menggunakan merkuri atau penyalahgunaan obat itu ada? Dari dulu ada. Tapi itu nggak pernah nyampe di masyarakat. 2018, saya memulai semuanya. Saya kasih edukasi, keras banget edukasi saya pada waktu itu viral. Dan suka atau nggak suka, masyarakat mulai tahu tentang merkuri. Dulu mereka tahu bahwa nggak boleh pakai merkuri. Tapi merkuri itu yang mana, mereka nggak tahu. Nggak tahu. Tapi mereka menjadi tahu, oh ini nih merkuri. Oh yang polosan nggak boleh dipakai. Oh etiket biru abal-abal nggak boleh dipakai. Oh apakah saya disupport oleh pemerintah? Enggak. Saya disupport oleh banyak orang? Enggak, saya berjuang sendirian. Bahkan ketika saya punya kasus, saya dibenturin, apa banyak hal. Pengacara saya bilang, Dr. Richard, kamu nggak boleh seperti ini. Kamu kayak berjuang sendirian di ujung tombak. Dan ketika semuanya sudah terjadi, bisa terbalik. Hal ini malah bisa berbalik. Bahkan mereka, beberapa bagian, nah saya nggak ngomong mereka ya, beberapa bagian dari institusi tersebut nggak suka dengan saya loh. Jadi malah bayangin kalau Dr. Richard jadi jubir dari pihak-pihak tertentu. Seperti yang kamu bilang tadi, mereka tidak menggandeng. Iya. Mereka malah memerangi dan mereka ngerasa terluka. Kementerian sekarang ini, oknum. Merasa terluka dengan kalian. Dan kalau sekarang mungkin narasinya kalian masih bagus ya. Kita kan nggak ada yang tahu, share. Hari ini engagement kamu bagus. 2 tahun lagi engagement kamu bagaimana? 3 tahun lagi bagaimana? Sedangkan diingatan mereka adalah, kamu menyakiti saya. Pada waktu itu kamu nyerang saya loh. Pada waktu itu saya mereka ngerasa diserang institusi loh. Dan pelajaran hidup bagi saya, mungkin umurnya sudah lebih dulu ya. Ternyata jadi pahlawan kesiangan itu nggak enak. Saya nggak ngerasa jadi pahlawan sih dok. Tapi ada satu pesan dari salah seorang mentor lah, bahwa tanya ke dirimu apa yang sebetulnya kamu perjuangkan dalam hidup. Jadi kalaupun misalnya di satu titik, misalnya nih, kamu merasa udah cukup, kamu gak akan menyesal. Yang kedua, kalaupun kamu harus sebutlah meninggal gitu ya, kan setiap kita punya batas usia. Pertanyaannya justru adalah, apa yang kamu tinggalkan, apa yang sudah kamu lakukan, dan apa yang sudah kamu berikan. Dampak ke orang lain. Saya setuju, saya tidak menyesal, saya memberikan dampak, tapi beginilah bekerja di Indonesia. Ya artinya ada yang di luar kontrol kita tuh dok. Kita nggak bisa ngatur sesuatu yang di luar kapasitas kita gitu. Inilah realita yang ada di negara kita. Yang ya nggak usah kita simpulkan. Penutup, Shirley, kalau misalnya kamu pengen kirim pesan ke siapa? Kecuali ke pacar ya mungkin. Mungkin bukan pesan ya, tapi harapan
Yang pertama, stop deforestasi, stop illegal logging, rangkul relawan dan semua pihak yang sudah terlibat dan berjibaku, anggap mereka sebagai partner, bukan lagi sebagai musuh. Dan terakhir adalah semoga ada perbaikan komunikasi publik. Kalaupun ada terakhir yang ingin nge-wrapping semuanya, kita sama-sama doakan semoga korban bencana ini diberikan ketabahan dalam menghadapi situasi dan kondisi, dan proses pemulihannya juga bisa cepat, tepat, dan masif.